Jumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik diskusi menarik akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu kenali dan jauhi diabetes tipe 2. Ibarat kita melibatkan diri dalam pertempuran tanpa panah, DM tipe 2 atau lengkapnya diabetes mellitus tipe 2 merupakan lawan yang tidak boleh dianggap sebelah mata karena lengah dapat berujung fatal. Untuk itu tetaplah bersama kami karena bersama Sir Friendly Pitoy yang sudah tersambung dengan kita secara online pada saat ini, kita akan bahas lengkap penyakit kronik ini agar kita mampu dan jauhi musuh hidup yang sebenarnya. Sir Friendly menamatkan gelar sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat di tahun 2012. Selanjutnya meraih gelar nurse di tahun 2013 dari UNAI Universitas Advent Indonesia. Sebelum kemudian meraih gelar Master of Science in Nursing pada tahun 2019 dari Adventist University of the Philippines. Sempat melayani sebagai perawat di Rumah Sakit Advent Manado dan sebagai paramedik di PT Mutiara Medical Service Jakarta. Dan saat ini sejak tahun 2019, Sir Friendly Pitoy dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat Air Madidi. Tanpa berlama-lama kita sapa narasumber kita, Sir Friendly Pitoy. Halo Sir Friendly. Halo. Apa kabarnya ini, Sir? Luar biasa, senang sekali bisa bertemu. Oke, bagaimana kesibukan menjadi dosen keperawatannya ini ya? Kesibukan menjadi dosen sangat menantang, dikarenakan background yang baru ya, dari pengalaman saya sebelumnya dan menjadi seorang tenaga pengajar, sangat penuh tantangan, karena ya kesibukan mendidik perawat-perawat baru. Iya, tantangannya tidak berhenti belajar tentunya ya, Sir Friendly. Betul sekali. Baik, tentunya untuk menjadi berkat bagi murid-murid dan orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita pada saat ini, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terpujilah ya Tuhan namamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk meminta pimpinan dan hikmat daripadamu agar kiranya pada saat kami membahas topik melawan atau mengenal diabetes tipe 2, kiranya Tuhan dapat memimpin kami agar kami dapat mengerti ini dengan baik dan dapat diberi kekuatan agar kami dapat melakukan apa yang sudah kami pelajari. Ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk narasumber kami, Sir Friendly Pitoy yang sudah tergabung bersama kami secara online, kiranya Tuhan berkati dia agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan program kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Baik, kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita, Sir Friendly Pitoy. Masih dengan topik kenali dan jauhi diabetes tipe 2. Baik, sesuai dengan judul kita, Sir Friendly, apa sih diabetes tipe 2 ini? Oke, untuk diabetes tipe 2, kalau ditanya diabetes tipe 2 pasti ada diabetes tipe 1-nya. Iya. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas diabetes tipe 1 dan tipe 2, saya mau jelaskan bahwa penyakit diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit
yang diakibatkan karena terjadinya gangguan kadar gula di dalam darah yang terlalu tinggi. Dikatakan diabetes mellitus ini sudah termasuk dalam golongan penyakit kronis. Golongan penyakit kronis adalah golongan penyakit yang menahun. Bukan hanya dalam 1 bulan dia bisa dapat, tetapi sudah lebih dari 1, 2, 3, 4 bulan, dan itu tidak tertangani sehingga bisa terdiagnosa menjadi diabetes mellitus. Jadi secara singkat saya bisa jelaskan bahwa diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit tentang gangguan kadar gula di dalam darah yang melebihi dalam angka batas normal rekomendasi untuk seorang individu. Oke, nah karena tadi sudah sempat sebutkan ada tipe 1-nya, saya ingin bertanya apa sih perbedaan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini secara signifikan? Oke, sebelum tipe 1 dan tipe 2, saya mau jelaskan dulu bagaimana bisa disebut gangguan gula darah. Oke. Nah, ini juga disebut gangguan kadar gula darah. Gula itu apa sih fungsinya untuk tubuh kita? Fungsinya adalah saat ada gula yang kita makan, dia dipecah menjadi gula yang sederhana atau glukos namanya, partikel yang dalam darah. Gula itu akan dimasukkan ke dalam sel. Saat dia masuk ke dalam sel, disitulah tubuh kita dapat bekerja. Literally sih bisa dikatakan sel-sel. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam jenis sel. Saat sel itu menerima gula, dia akan bekerja, beraktivitas sehingga kita bisa bekerja. Contohnya, saat saya menggerakkan jari saya ini, sel-sel yang ada di dalam jari ini beraktivitas. Aktivitasnya didapat dari mana? Dari gula yang dikonsumsi oleh kita, yang dipecah menjadi glukos dan ditransfer ke dalam sel-sel. Saat gula itu dirubah jadi energi, makanya saya bisa bergerak jari saya. Bibir saya bisa berbicara, dan saya bisa mengeluarkan suara. Saat saya bergerak, kepala saya, tangan saya berjalan, berlari, itu adalah proses pemecahan gula, perubahan gula menjadi energi yang terjadi dalam sel. Nah, energi itu akan terjadi saat gula masuk. Bagaimana caranya gula masuk? Nah, pada saat gula masuk ke dalam sel, itu membutuhkan yang namanya insulin. Insulin itu diproduksi dari satu organ tubuh yang namanya pankreas. Saat gula di dalam darah, saat kita makan gula, gula itu masuk ke dalam peredaran darah, tertumpuk dalam peredaran darah, otak kita akan menginstruksikan sel-sel untuk merespon. Oke, gula di dalam darah sudah terlalu banyak, Anda harus masuk ke dalam sel untuk dirubah jadi energi. Saat akan masuk ke dalam sel, pankreas akan mengeluarkan insulinnya untuk pergi ke sel. Saat dia pergi ke sel, sel akan menerima respon bahwa oke, insulin sudah ada di saya akan buka pintunya untuk gulanya akan masuk. Nah, saat dia masuk, baru terjadilah proses energi dan kita bisa bergerak, berbicara. Nah, diabetes mellitus, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu di mana? Tipe 1 itu adalah saat insulin tidak bisa diproduksi. Kalau insulin tidak bisa diproduksi, dalam arti ada sesuatu yang terjadi di tempat produksinya insulin. Tempatnya di mana? Yaitu di organ yang namanya pankreas. Bagaimana caranya supaya tidak diproduksi? Yang pertama adalah kelainan pada saat dilahirkan, genitalia. Genetik. Pada saat dia lahir, tidak ada pankreasnya. Atau saat dia lahir dan bertumbuh kanker di pankreas. Akhirnya pankreasnya rusak dan akhirnya insulinnya tidak diproduksi. Saat dia tidak diproduksi, otomatis gula tidak bisa masuk ke dalam sel dan gula hanya tertampung di dalam darah sehingga terjadi peningkatan gula darah. Di situ disebut dengan diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes tipe 2 yang pada umumnya ditemukan oleh masyarakat atau warga adalah diabetes yang terjadi pankreasnya bagus, mengeluarkan insulin, tetapi di pintu penerima insulin dan gula darah, reseptor penerima insulinnya sudah tidak sensitif lagi. Jadi, insulinnya ada untuk masuk, tetapi pintu penerima insulin ini sudah tidak efektif atau tidak sensitif, sehingga gulanya tidak bisa masuk. Kalau insulin itu sebagai kunci, gagang tempat untuk memasukkan kuncinya sudah tidak efektif lagi, atau orang Manado bilang sudah dol, sudah longgar, jadi kuncinya tidak bisa membuka pintu, akhirnya gula darah tidak masuk. Jadi diabetes tipe 2 adalah saat rusak reseptor penerima insulin, sedangkan tipe 1 adalah yang memproduksi insulin itu yang rusak. Sehingga kedua jenis tipe itu
mengakibatkan gula di dalam darah akan semakin naik karena gula tidak tersalurkan ke dalam sel-sel tubuh. Oke, jadi sebenarnya sama-sama masalahnya itu untuk tidak masuk ke sel tubuh untuk jadi energi, tetapi sumber masalahnya yang sedikit berbeda ya, 1 dan 2 ini. Betul sekali. Nah, apa ada juga tipe-tipe diabetes lainnya? Ada, tapi jarang ditemukan. Contohnya diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu diabetes atau kadar gula darah meningkat pada ibu yang hamil. Biasanya itu trimester kedua, ketiga, ada perubahan hormon di bagian plasentanya karena ada plasenta, perubahan hormon pada ibu sehingga hormon tersebut mempengaruhi tidak tercernanya glukosa di dalam darah. Ada juga karena pencetus pada saat hamil banyak mengkonsumsi gula sehingga berlebihan kadar gula di dalam darah. Ada juga diabetes yang terjadi pada balita dikarenakan ada faktor keturunan dari orang tua yang diturunkan oleh balita sehingga mudah sekali terjadi penumpukan gula darah pada balita, apalagi ditambah dengan konsumsi susu yang tinggi akan glukos pada balita sehingga terjadi peningkatan gula di dalam darah pada balita. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan sebutan atau istilah Brown's diabetes? Apakah ini juga sejenis dengan diabetes lainnya? Brown's diabetes, pada umumnya sih diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, itu semuanya sama, cuman sebutan-sebutan dari berbagai kalangan sehingga itu akan berbeda-beda. Ada juga yang bilang diabetes basah, diabetes kering, itu semuanya adalah peningkatan kadar gula darah. Cuman bagaimana kita menangani atau bagaimana kita menyikapi kadar gula darah yang tinggi tersebut. Kalau seandainya ada komplikasi luka sehingga sampai bernanah dan meleleh-meleleh, itu mereka mengatakan bahwa itu diabetes yang basah. Padahal kalau menurut saya itu bukan diabetes yang basah, diabetes yang jorok karena tidak dibersihkan. Kalau dibersihkan pasti tidak akan basah seperti itu. Itu tinggal terms-terms dari berbagai kalangan untuk menyebutkan jargon-jargon mereka. Oke, baiklah. Dan apa karena sama tipe diabetes atau mirip-mirip, maka penyebab utamanya juga akan sama? Seperti saya bilang tadi, yang paling menyolok itu adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Penyebabnya saya normal-normal seperti ini. Tapi kalau seandainya sebentar saya keluar, ya amit-amit ya, saya ketabrak terus pankreas saya yang rusak, otomatis akan jadi diabetes tipe 1 karena insulin tidak terproduksi. Tetapi kalau seandainya saya punya reseptor insulinnya rusak, itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor resiko. Contohnya obesitas. Obesitas, peningkatan lemak tubuh dapat membuat sensitivitas dari reseptor penerima insulin itu semakin payah. Kalau kita belajar teks buku, waktu kita tidak akan cukup untuk saya membahas bagaimana supaya reseptor ini bisa tidak berfungsi. Tetapi saya bisa sebutkan ada partikel di dalam pintu penerima insulin itu yang tidak efektif. Kalau seandainya resikonya adalah berat badan yang berlebihan. Yang paling besar kemungkinan reseptornya itu tidak efektif gara-gara BMI atau body mass index atau berat badan kita lebih dari batas normal. Di situ ada yang namanya sel beta tirosin kinase yang di situ fungsinya akan mengaktifkan untuk transport glukosa dari darah akan pergi ke dalam sel. Di situ tidak akan efektif saat insulin masuk. Nah, ini adalah risiko yang paling besar terjadi, yaitu suatu keadaan di mana orang berkelebihan berat badan. Saya bilang berkelebihan berat badan karena masa tubuh kita akan bertambah. Pada saat masa tubuh kita bertambah, entah itu otot atau entah itu lemak akan bertambah. Saat lemak bertambah, dia akan terjadi peningkatan yang namanya TNF alpha. Di situ ada satu apa yang bisa dikatakan ya, hormon atau satu production iritasi atau inflamasi yang terjadi di sel. Dia akan mengakibatkan ini yang namanya tirosin kinase ini tidak efektif, tidak aktif, akan aktif dan tidak efektif dalam sel sehingga bisa dikatakan terjadi peradangan di pintu penerima reseptor insulin tersebut. Dan akhirnya tidak sensitif lagi ini reseptor ini untuk menerima insulin. Jadi kalau dibilang tipe 1 dan tipe 2 bertolak belakang sekali. Kalau tipe 1 itu memang gara-gara pankreasnya rusak. Kalau tipe 2 itu dari reseptor di setiap sel-sel ini yang rusak. Penyebabnya sudah pasti sangat bertolak belakang antara tipe 1 dan tipe 2. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya ingin tahu ini. Tadi katanya
paling umum ya adalah tipe 1 dan tipe 2. Nah, saya ingin tahu seberapa umum diabetes tipe 2 di masyarakat ini secara statistiknya, Pak Friendly. Kalau tipe 1 itu dari berjuta-juta orang itu kemungkinan hanya ada satu yang tipe 1. Itu dikarenakan memang pankreasnya rusak. Jarang sekali ada orang pankreas rusak kecuali ada kanker pankreas. Atau lahir tidak ada pankreas, jarang sekali ada seperti itu ya. Atau autoimun, itu penyakit-penyakit yang jarang sehingga bisa terjadi tipe 1. Tetapi kalau tipe 2 itu sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Kalau di global, untuk secara pastinya penyakit diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang masih termasuk dalam kategori 4 golongan penyakit terbesar di dunia untuk penyakit kronis. Dan kalau bisa dikatakan, Indonesia itu memasuki posisi kedua di Southeast Asia atau di ASEAN juga, setelah kalau tidak salah Sri Lanka dalam kejadian pasien meninggal memang gara-gara diabetes mellitus ini. Karena kebanyakan meninggal gara-gara komplikasi dari diabetes mellitus. Tapi orang Indonesia masuk persentasenya yaitu kalau tidak salah 6% persentasenya dari total penduduknya yang total penduduk yang menderita diabetes sehingga meninggal gara-gara diabetes ini. Dan di Indonesia sendiri penderita diabetes mellitus berdasarkan Rikesdas tahun 2018 angkanya cukup tinggi di Indonesia, dan yang sangat mencengangkan adalah Sulawesi Utara atau tempat saya sekarang ini, Sulawesi Utara adalah nomor urut keempat di setiap provinsi yang berada di Indonesia yang penyumbang angka terbesar untuk diabetes mellitus. Dan ini persentase kejadian diabetes mellitus adalah persentase kejadian yang lebih tinggi dari angka nasional untuk kasus Sulawesi Utara. Dan ini bisa menjadi hal yang urgent di kalangan, ya kalau saya sekarang berada di tempat di Sulawesi Utara, untuk orang-orang Sulawesi Utara, dan mungkin karena pola hidup atau lifestyle-nya yang sangat bisa dikatakan masih mengkonsumsi yang banyak gulanya dan berlemaknya yang mengakibatkan dapat mencetus penyakit diabetes mellitus ini. Oke, apa terjadi peningkatan kasus penyakit ini akhir-akhir ini? Dalam akhir-akhir ini, apalagi di saat pandemi COVID-19 selesai, banyak orang yang karantina di rumah dan aktivitas mereka tidak lain selain makan di rumah. Kemungkinan untuk naik angka diabetes mellitus ini akan tinggi. Tetapi berdasarkan hasil data Rikesdas menyatakan bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2040, dari 2015 itu angka kejadian diabetes mellitus itu dalam 11 orang ada satu yang terindikasi diabetes mellitus. Sedangkan pada tahun 2040 nanti data ini berubah dari 10:1 menjadi 11 banding dari 11 banding 1 menjadi 10 banding 1. Jadi angka penderita diabetes mellitus ini semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman di mana angka konsumsi gula semakin lama semakin tinggi. Oke. Jadi sebenarnya ada peningkatan ya, harus waspada. Jadi apa saja selain faktor tadi mungkin pada saat COVID, apa saja faktor resiko yang lain yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang dapat mengembangkan kondisi ini? Untuk faktor risiko penderita diabetes mellitus atau orang akan mendapatkan diabetes mellitus itu semuanya berhubungan dengan gula. Dari orang yang pengkonsumsi gula, orang yang tinggal dengan orang yang mengkonsumsi gula, orang yang bekerja dengan pergulaan, dan semua yang berhubungan dengan gula itu dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kenapa saya bilang orang yang tinggal dengan orang yang mengkonsumsi gula tinggi? Contohnya saya tinggal dengan ibu dan bapak saya. Makanan-makanan di rumah itu semuanya manis. Otomatis saya tidak ada pilihan untuk makan makanan yang manis. Dan kalau kita makan makanan yang manis, otomatis kadar gula dalam darah itu pasti akan bertambah. Yang bekerja di tempat yang memproduksi gula, otomatis ada peluang untuk lebih banyak mengkonsumsi gula dibandingkan yang tidak bekerja di tempat yang memproduksi gula. Kemudian juga semua yang identik dengan gula itu pasti akan memiliki resiko terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah. Bukan hanya itu, saya sudah bilang tadi bahwa gula akan dirubah menjadi energi. Nah, untuk menghabiskan gula di dalam darah, otomatis kita harus menambah energi kita. Kalau seandainya menambah energi kita, hobi saya adalah berlari untuk
proses pembakaran gula tersebut, ya Anda harus berlari. Salah satu faktor risikonya adalah kalau saya kurang beraktivitas, otomatis gula di dalam darah itu akan kurang terpakainya. Jadi kalau orangnya malas-malas, pekerjaannya hanya duduk-duduk saja di kantor, contohnya hanya mengetik, tidak ada exercise, sudah pasti resiko terjadinya peningkatan kadar gula darah juga meningkat. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya susah juga untuk kita hindari penggunaan gula ya, di mana kita membutuhkan itu untuk energi. Jadi bagaimana cara kita bisa tahu apakah kita memiliki resiko tinggi untuk terkena diabetes tipe 2 ini atau tidak? Untuk mengetahui resiko bahwa saya ini akan terindikasi memiliki penyakit diabetes mellitus, salah satu caranya adalah hanya dengan memeriksakan seberapa besar kadar gula di dalam darah pada diri saya. Contohnya saya memeriksakan kalau ada memeriksakan kadar gula darah dan kadar gula dalam darah saya 100 mg per desiliter kalau seandainya saya puasa. Pada saat saya puasa terindikasi 100 mg itu bisa dikatakan normal karena dari Perkini Perhimpunan Endokrin Indonesia mengatakan bahwa orang dikatakan normal kalau seandainya gula dalam darahnya itu pada saat dia puasa 8 jam tidak makan sama sekali dalam kategori di bawah dari 100. Dan dikatakan diabetes pada saat kadar gula dalam darahnya adalah di atas 126 mg per desiliter. Baik, dan di awal-awal tadi pembahasan sehubungan dengan faktor resiko sempat menyebutkan genetik ya. Jadi apa peran genetik dalam perkembangan diabetes tipe 2 ini dan apakah kondisi ini dapat dicegah? Oke, terima kasih banyak. Berhubungan dengan genetik, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saat ada bunga bougainville, nah saya tidak tahu apakah host mengetahui bunga bougainville ada jenis yang biasa dan variegata yang daunnya putih-putih itu. Kalau seandainya itu dicangkokkan yang variegata ke bougainville yang biasa, dia akan bertumbuh menjadi bougainville variegata selanjutnya. Padahal inangnya itu berbeda. Nah, di manusia juga pada saat melahirkan, sel tubuh dari yang dilahirkan ini mereplika sel tubuh yang berasal dari ibu sama bapaknya. Otomatis kalau ibu penderita diabetes atau bapak penderita diabetes, selnya mirip antara ibu, bapak, dan anak. Jadi peluang untuk reseptor insulinnya resisten itu ada di anak. Nah, itu secara genetik. Tetapi penelitian-penelitian menyatakan bahwa ada juga sebenarnya genetik itu disangkut pautkan berdasarkan pola hidup keluarga. Kenapa bapak diabetes, anak bisa diabetes? Dikarenakan lifestyle-nya, gaya bapaknya sama dengan gaya anaknya. Gaya bapaknya yang suka main bola, anaknya akan mengikuti bapaknya suka main bola. Otomatis aktivitasnya bertambah. Bapaknya suka makan manis-manis di rumah, otomatis anaknya pasti akan makan yang manis-manis. Bapaknya makan nasi putih di rumah, anaknya pasti akan makan nasi putih di rumah. Itu secara genetiknya tentang lingkungan dan terhadap juga di dalam selnya yang memiliki turunan dari bapak dan ibunya. Apakah bisa dirubah? Bisa dirubah dengan gaya hidup. Contohnya kalau anaknya sudah memiliki kesadaran, contohnya saya sudah dewasa, tiba-tiba saya melihat bapak dan ibu saya ini sering mengkonsumsi gula yang terlalu banyak dan mereka diabetes. Saya tidak mau. Jadi saya memutuskan rantai diabetes itu dengan cara saya akan ganti pola hidup saya. Yaitu saya akan sering olahraga dan saya akan pindah ke makan makanan yang tinggi serat. Supaya kadar dalam gula darah terjaga. Tidak apa-apa untuk bapak dan ibu saya akan tinggi, tapi saya akan jaga kadar gula darah saya. Disitulah pemutusan rantai genetik terhadap diabetes mellitus ini. Oke, dengan kata lain bisa dicegah ya. Bisa sekali. Baik, nah itu faktor resiko menurut genetik. Bagaimana dengan faktor resiko jenis-jenis pekerjaan di dunia ini? Nah, pekerjaan sepertinya apa saja yang jadinya harus lebih ekstra hati-hati nih karena bisa memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2? Oke, terima kasih. Saya bisa ambil acuan ini dalam Riskesdas tahun 2018. Di situ ada kalau kita cari-cari Riskesdas itu adalah satu badan untuk survei nasional. Nah, di sini dikatakan bagi penderita diabetes mellitus pekerjaan apa yang paling berisiko? Dan saya lihat chartnya secara mencengangkan. Saya melihat di situ bahwa ini saya tidak mendiskriminasi satu pekerjaan, tetapi paling tinggi angka terjadi kejadian diabetes mellitus adalah
orang-orang pegawai negeri sipil. Saya tidak tahu kenapa latar belakangnya pegawai negeri sipil, apakah mereka pekerjaannya kurang aktivitas fisiknya, tetapi angka persentase terdapat penyakit ini sangat tinggi di pegawai negeri sipil. Mungkin saya bisa relatekan bahwa orang-orang, contohnya PNS, kebanyakan hidup di perkantoran. Di perkantoran ya di belakang meja, mereka duduk, mungkin makan, duduk, mengetik, atau paper things. Mungkin itu yang mengakibatkan kadar gula dalam darah tidak terpakai sehingga tertumpuk lebih banyak dan akhirnya menahun dan terjadi diabetes mellitus. Oke, itu dari faktor pekerjaan ya. Ternyata berhubungan dengan gerak fisik. tubuh ya, gerak tubuh. Ya, harus betul. lebih rajin gerak aja prinsipnya. Kalau begitu apa hubungannya dengan stres? Karena ada juga yang menyebutkan bahwa stres dapat membuat atau bisa jadinya meningkatkan kadar gula tinggi dan menjadi atau terkena diabetes tipe 2 ini. Apa tanggapannya? Mungkin saya akan tanyakan kepada host. Pada saat Anda stres, mekanisme coping Anda apa? Nonton mungkin? Nonton. Atau Kalau berolahraga nonton, di apakah luar? hanya nonton? Apakah hanya nonton saja, nonton TV, atau melakukan sesuatu? Keluar lalu jalan-jalan. Itu copingnya positif. Oh. Kalau saya stres, saya nonton TV tapi sambil ngemil. Oke, jadinya Jadi stres kemakan. salah satu dapat mengakibatkan saya konsentrasi makan saya meningkat dengan dialihkan. Ada yang stres makan. Tetapi kalau berdasarkan hormonal dalam tubuh, saat kita stres akan mengakibatkan peningkatan hormon yang namanya kortisol. Dan kortisol itu dia dapat memecah lemak menjadi glukosa, diakibatkan metabolisme yang tinggi. Saat adrenalin kita meningkat, saat stres, marah, semuanya metabolisme kita akan meningkat dan hormon kortisol akan meningkat dan perpecahan lemak ke glukosa semakin tinggi. Akhirnya glukosa di dalam darah akan semakin meningkat dan bisa terjadi penumpukan kadar gula di dalam darah. Oke, jadi itu hubungan di antara keduanya ya, stres dengan peningkatan gula darah. Nah, apa saja nih gejala-gejala diabetes tipe 2 yang perlu kita ketahui? Oke, untuk gejala-gejala ini mungkin kalau orang yang tinggal di pedalaman yang tidak ada tempat pemeriksaan kadar gula darah, tidak ada device ya, saya bisa mengindikasikan saya terkena diabetes mellitus itu dengan cara bagaimana? Contohnya seperti itu kan. Iya. Salah satu dampak entah itu, saya mau mengatakan bahwa diabetes mellitus itu kadar gula darahnya tinggi, tetapi kitanya kekurangan gula darah. Kita harus akui itu karena gula darah tinggi tapi tidak bisa digunakan gula di dalam darah tersebut. Nah, jadi entah itu gula darah rendah atau tinggi, tetap dia tidak bisa dapat gula. Dan salah satu efek samping dari sel tidak mendapatkan gula adalah lemah, tidak bisa beraktivitas. Jadi orang diabetes mellitus itu sedikit-sedikit mereka akan merasakan kelemahan di dalam tubuh mereka. Malas bergerak, rasa pengen tidur, duduk-duduk saja, capek. Itu adalah keluhan utama dari pasien dengan diabetes mellitus. Jadi kalau tidak ada tempat pemeriksaan, ya lihat-lihat saja. Kalau saya sering-sering malas, saya tidak bisa katakan itu diabetes mellitus, harus diukur kadar gula darahnya. Dan ada pengukuran HbA1c juga. Tapi kalau tidak ada sama sekali bisa diindikasi saat dia lemah, saya sudah makan masih lemah, bisa ada indikasi. Tapi bisa disertai dengan gejala-gejala lain juga. Contohnya mata buram, ada gatal-gatal di kulit, rasa kebas di jaringan perifer atau ujung-ujung jari, terdapat luka yang susah sembuh. Kalau saya mau bahas satu-satu ini dia punya gejala ini panjang sekali, kita tidak akan cukup dia punya waktu. Tetapi gejala-gejala yang ditimbulkan itu adalah akibat dari kadar gula dalam darah terlalu tinggi sehingga darah menjadi kental. Saat dia jadi kental, pembuluh darah kecil-kecil di ujung-ujung di pembuluh darah perifer akan tersumbat. Saat dia tersumbat di ujung-ujung jari, saraf-saraf di situ akan mati dan dia akan terasa kebas. Pembuluh darah kecil di mata tersumbat, otomatis saraf-saraf penglihatan akan tersumbat dan buram. Saat lemah, otak akan menyuruh mulut, kamu makan karena kamu kekurangan gula, jadi akan terasa lapar terus. Saat kadar gula tinggi dalam darah, kental itu darah, otak akan bilang, kamu harus minum karena darah kamu itu terlalu kental. Jadi perasaan haus akan datang terus.
Saat haus dia akan minum-minum terus, dan saat banyak cairan di dalam darah, otomatis ginjal akan mengeluarkan cairan tersebut karena terlalu banyak cairan di dalam darah. Kalau dia terlalu banyak cairan yang dikeluarkan, otomatis dia akan kencing-kencing terus. Jadi akan kencing-kencing terus, akan rasa lapar, akan rasa haus, tetapi dia perasaan lemah, akan gatal-gatal badannya gara-gara kenapa? Gula-gula dalam darah itu dari darah itu akan keluar melewati keringat. Dan bagaimana Anda bayangkan kalau seandainya tubuh Anda penuh dengan gula. Contohnya Anda ambil Coca-Cola, Anda mandi pakai Coca-Cola, terus Anda tidak siram pakai air. Selama 1 hari Anda tunggu saja. Badan Anda akan terasa seperti apa. Begitulah orang yang sudah menderita diabetes mellitus. Keringatnya mengeluarkan gula. Keringat yang bercampur dengan gula. Akhirnya akan terasa gatal. Dan di luka juga penuh dengan gula. Karena darah di situ penuh dengan gula. Salah satu makanan dari bakteri adalah gula. Saat ada gula, bakteri akan menggerogoti. Makanya di situ lukanya akan sulit sembuh. Ya, kita kalau bikin tempe atau bikin fermentasi apapun, pasti akan pakai bakteri supaya dia berkembang bakterinya. Atau fermentasinya, bakterinya akan berkembang gara-gara ada gula di sana. Yeast atau ada ragi. Sehingga akan berkembang. Begitu juga dengan luka. Kalau luka ada gula, otomatis bakteri kan berkembang di sana akan susah sembuh. Itu contohnya gejala-gejala akan timbul pada orang yang menderita diabetes tanpa mengukur kadar gula darahnya, tetapi sudah ada gejala-gejala tersebut, bisa diindikasikan atau bisa dicurigai kemungkinan besar Anda menderita diabetes mellitus. Baik, nah salah satu gejala yang sudah disebutkan tadi adalah sering buang air kecil ya. Saya penasaran ini, apa ada signifikan perbedaan antara sering buang air kecil oleh karena sering minum dengan sering buang air kecil karena sudah mulai mengarah ke diabetes tipe 2 ini? Oke, pada umumnya konsentrasi buang urin terlalu sering itu sama karena saat Anda diabetes terlalu kental, dahaga itu, dehidrasi itu sangat tinggi. Karena Anda bayangkan di dalam pembuluh darah, di dalam pembuluh darah itu kental sekali dengan gula. Anda kalau mandi di laut, konsentrasi air laut dan konsentrasi darah Anda, konsentrasi air laut itu lebih tinggi. Otomatis air laut akan menyerap cairan yang dalam tubuh Anda, sehingga Anda akan terasa dehidrasi. Begitu juga dengan orang diabetes mellitus. Saat di dalam pembuluh darah terlalu kental, cairan-cairan tubuh di luar pembuluh darah akan tertarik masuk ke dalam. Dan Anda akan merasakan dehidrasi karena di sel-sel Anda kekurangan cairan. Dari situ Anda akan haus. Saat Anda minum, otomatis durasi untuk kencing itu akan bertambah. Begitu juga sama dengan Anda minum terlalu banyak air, pasti akan kencing bertambah. Pada umumnya sama dia punya prosesnya. Tetapi ada yang berbeda di situ. Saat orang diabetes mellitus terjadi, kencingnya disertai dengan gula. Jadi kalau Anda mau lihat orang diabetes, saat ada orang diabetes kencing di kamar mandi terus tidak disiram, kencingnya akan memiliki banyak semut. Semut akan menggerogoti urin yang dikeluarkan tersebut. Oke, jadi tetap ada perbedaannya ya. Lalu sehubungan dengan penderita DM yang biasanya mengalami luka ini. Kenapa lukanya harus biasanya ini ya di kaki, tidak di tempat atau bagian tubuh lainnya? Sebenarnya luka bisa terjadi di mana saja. Tetapi saya mau bertanya, organ tubuh apa yang paling sering terkontak dengan benda lain atau partikel lain di tubuh Anda? Kalau menurut host, organ mana? Lebih tinggi resiko untuk terjeduk ya di satu tempat, ya kaki. Karena matanya nggak di kaki dengan lain ya. Entah attach dengan tanah, entah attach dengan apapun itu, kaki itu bukan saya bilang tidak pernah tidak attach. Kalau kita berjalan pasti kaki terus yang berjalan, dan trauma pasti sering terjadi di kaki, dan kebanyakan luka itu sering terjadi di kaki. Coba saja orang diabetes mellitus terus potong tangannya, mau lihat apakah kakinya akan luka? Tidak mungkin, pasti di tempat yang dipotong yang akan terjadi luka. Cuma kenapa di kaki? Karena kaki adalah tempat untuk kita berjalan dan paling sering kena cedera. Walaupun kita tidak berjalan, kita pakai alas kaki yang sempit, bisa lecet. Nah, saat orang diabetes mellitus terjadi, saraf-saraf di ujung-ujung organ itu atau di tangan dan kaki itu akan kebal atau kebas. Tidak terasa sakitnya. Nah, kalau orang diabetes pakai sepatu yang sudah terlalu sempit, kebanyakan kalau kita sempit sakit kan kaki kita, tapi orang DM mereka tidak akan rasa sakit karena saraf di kakinya mereka sudah tidak berfungsi lagi. Jadi mereka sudah sampai lecet masih berjalan saja terus tidak terasa sakitnya. Sampai pada saat pulang pas dibuka, kenapa ini sudah lecet?
Nah, kalau dia sudah lecet, sudah terlanjur lecet dan banyak bakteri di situ akan menggerogoti bakteri. Pada saat bakteri itu tidak dibersihkan dan tidak dipakai antibiotik secara baik dan benar, disitulah bakteri akan menggerogoti dan seolah-olah itu meleleh. Karena semakin lama semakin besar lukanya. Disitulah mereka bilang diabetes mellitus basah. Ada diabetes mellitus kering karena tidak ada luka sama sekali. Itu bukan masalahnya basah dan kering, tetapi kalau menurut saya itu adalah jorok sama tidak joroknya seseorang saat menderita diabetes mellitus. Kalau Anda tidak jorok, otomatis Anda akan menjaga kebersihan tubuh Anda dan merawat sebaik-baik mungkin kaki Anda supaya tidak lecet. Itu preventifnya. Tetapi kalau orang yang masa bodoh, terserah dia mau luka, kalau luka pun terserah nanti sembuh sendiri, itu dikatakan jorok karena bakterinya akan menggerogoti terus. Oke, jadi sebenarnya seperti itu. Nah baik, kita sudah belajar banyak sehubungan dengan gejala atau tanda-tanda. Nah bagaimana cara kita bisa mendeteksi dini untuk kita bisa cegah diabetes tipe 2 ini? Untuk mendeteksi dini, memang harus dilakukan pemeriksaan. Seperti yang saya bilang tadi, supaya saya tahu bahwa ini diabetes, saya harus cek pemeriksaan kadar gula darah dengan cara kalau orang yang menderita diabetes mellitus, mereka sudah memiliki device glukocheck atau pemeriksaan gula darah sendiri. Ya, itu bisa dibeli di apotik-apotik dan itu sudah legal untuk diperiksa sendiri. Nah, selain pemeriksaan kadar gula darah yang device portable tersebut, Anda juga lebih paten lagi bisa mendiagnosa diabetes mellitus kalau Anda ke rumah sakit dengan cara memeriksakan diri. Ada pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c itu adalah pemeriksaan kadar gula yang dalam darah, yang gula dalam darah itu sudah terikat dengan hemoglobin tubuh, yang di mana gula darah itu sudah lebih dari 3 bulan berada di dalam tubuh kita dan tidak digunakan sama sekali. Dan angka normalnya itu adalah 6,7%. Kalau di atas 6,7 itu sudah bisa dipastikan bahwa dia menderita diabetes mellitus. Nah, kalau tidak ada pemeriksaan seperti itu, bagaimana supaya screening awal kita agar supaya tercegah dari penyakit ini, yaitu saat Anda merasakan gejala-gejala diabetes, rubah pola hidup kita supaya di situ screening awal kita berhenti. Contohnya kalau saya sudah terlalu banyak makan gula, Anda bisa sadar sendiri kalau Anda makan rambutan itu bagus sekali, tapi kalau rambutan dimakan 5 kilo sekaligus itu sudah tidak bagus karena gula dalam darah pasti akan meningkat. Oke. Baik, dan kapan ini sebenarnya saat yang paling tepat kita dapat tahu bahwa ini saatnya untuk kita memeriksakan diri secara dini? Kalau dari Riskesdas tahun 2018 ada chart usia, rentang usia penderita diabetes terbanyak. Penderita diabetes itu sudah terjadi sejak dini, tetapi angka yang signifikan meningkat itu dari usia umur 35 tahun ke atas. Jadi kalau sudah memasuki umur 30 tahun atau 35 tahun ke atas, ya rutin-rutin lah untuk memeriksakan diri, minimal 1 tahun minimal yang disarankan pemerintah. Kalau Anda belum terdiagnosa diabetes mellitus, setidaknya setahun 1 kali periksakan dibandingkan setiap tahun tidak memeriksakan diri. Tetapi kalau Anda aware dan Anda sayang diri Anda, sebulan sekali cek saja lah gula darah Anda. Di puskesmas kan ada biaya untuk pemeriksaannya, mungkin hanya murah, cuma sekitaran 20.000 atau 30.000 sudah ada pemeriksaan untuk 3 pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol dan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat. Ada 3 pemeriksaan. Jadi di puskesmas terdekat atau mungkin ada kenalan-kenalan kerabat-kerabat yang punya device untuk pemeriksaan, bisa Anda lakukan pemeriksaan secara rutin. Oke. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk kita memeriksakan diri secara dini untuk mencegah kita tidak terkena DM tipe 2 ini. Baik, terima kasih Sir Friendly Pitoy yang sudah membahas penjelasan sehubungan dengan ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda ya. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live Live in Fullness to Eternity.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Sir Friendly Pitoy dalam topik kenali dan jauhi diabetes tipe 2. Baik, menyambung diskusi kita, Sir Friendly. Kalau kita ini ya sudah terlanjur terkena diabetes tipe 2, tapi kita tidak tangani dengan serius. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang tidak ekspektasi. Mereka hanya orang diabetes, kalau disebut diabetes, orang hanya berpikir dengan kadar gula darah terlalu tinggi, gula darah terlalu tinggi. Mereka mungkin tidak akan sepanik kalau mereka sudah mengetahui gejala atau komplikasi akan diderita oleh orang-orang yang mengalami diabetes mellitus ini. Nah, pada saat Anda memiliki kadar gula darah tinggi dan didiagnosa diabetes mellitus, masalahnya akan terjadi pada saat terjadi pengentalan darah akibat kadar gula darah ini. Di mananya yang terjadi permasalahan? Kalau seandainya organ-organ tidak vital yang tersumbat, itu mungkin tidak akan sepanik di mana terjadi penyumbatan pada organ-organ vital. Contohnya kalau penyumbatan di pembuluh darah di jari-jari perifer, pasti akan ada nekrosis. Lama-kelamaan yang paling jelek sekali adalah akan terjadi warna kehitam-hitaman di ujung-ujung jari. Tapi itu karena tidak vital, orangnya akan kayak, ya sudah terjadi, memang orang diabetes seperti itu. Tetapi permasalahannya kalau seandainya dia tersumbat di pembuluh darah di mata, kabur, buram penglihatannya, di situ akan timbul kepanikan. Loh, kenapa sih tidak bisa melihat? Kenapa ini kabur? Nah, itu baru orang akan was-was. Nah, kalau seandainya tersumbat di pembuluh darah kecil di otak, bisa stroke. Nah, kalau udah stroke, panik juga kan, bukan hanya pasiennya, keluarganya juga panik. Kalau seandainya dia tersumbat di pembuluh darah yang kecil-kecil di jantung, bisa serangan jantung. Nah, itu saya bilang, kalau seandainya sudah ada experience tersumbatnya pada organ yang vital, maka di situ akan terlihat berbahayanya penyakit ini. Kalau cuma sebatas kayak, ya gula darah tinggi, terus tersumbatnya di jari-jari tangan karena situ pembuluh darah paling kecil dan situ kebas, ya sudahlah, orang diabetes memang kebas-kebas seperti ini. Nah, itu contohnya ya. Penyakit diabetes mellitus, apa yang akan terjadi kalau seandainya ini tidak ditangani secara menahun? Jawabannya adalah tergantung di mana terjadi penyumbatan akibat penumpukan kadar gula darah yang terlalu banyak ini. Oke, baik. Jadi berbicara sehubungan dengan organ-organ tubuh yang akan terkena oleh DM tipe 2 ini, organ apa yang paling sering terkena dampak dari terjadinya level gula darah yang meningkat? Yang paling sering adalah penyumbatan di pembuluh darah perifer. Dan yang paling sering terdeteksi adalah yang paling kecil-kecil itu adalah di sel-sel, di superficial. Superficial yang saya maksud itu adalah kalau 18 peredaran darah, kalau kita belajar kesehatan, ada yang namanya pembuluh darah perifer, kapiler, di paling ujung-ujung. Nah, di ujung-ujung itu di permukaan-permukaan di bawah kulit, di situ ada pembuluh darah yang kecil-kecil, makanya kalau Anda kesayat benda tajam, cuman kecil, dia akan ada pendarahan tapi tidak banyak, cuman kecil. Nah, gula darah bisa tersumbat di situ. Kalau dia tersumbat di situ, maaf, di situ juga ada saraf-saraf namanya free nerve ending. Free nerve ending itu adalah saraf penerima rangsangan nyeri yang dari luar. Dia menerima kalau kena tajam akan ada sensor tajam, panas ada sensor panas. Nah, di situ tempatnya saraf itu. Kalau seandainya tersumbat pembuluh darah di situ, otomatis akan nekrosis daerah situ. Kalau dia nekrosis, otomatis saraf-saraf tidak akan berfungsi lagi. Makanya kalau saat orang terjadi diabetes, dia akan meraba, sudah tidak bisa teraba lagi nih, kasar atau halus, panas atau dingin, atau ini tajam atau tidak akan teraba lagi di kaki dan di tangan, karena itu paling kecil pembuluh darahnya. Dan kedua di mata, karena di mata itu pembuluh darah kecil-kecil, makanya akan buram, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita masuk ke mitos atau fakta ya. Baiklah, saya akan masuk ke mitos atau fakta yang pertama. Diabetes katanya hanya terjadi pada orang gemuk saja. Bagaimana tanggapannya? Mitos. Karena basic experience ada teman saya juga yang kurus, lebih kurus dari saya, dia sudah diabetes. Oke, so sorry. Oke, berikutnya mitos atau fakta kedua, jika Anda memiliki diabetes, Anda tidak boleh makan gula sama sekali. Bagaimana tanggapannya?
Itu mitos. Kalau tidak makan gula bisa mati. Saya sudah bilang tadi, kalau Oke. tidak ada gula, tidak bisa bergerak, masuk ke Balikpapan sudah langsung. Oke, tidak ada sumber energi ya, berbahaya. Iya. Baik, terakhir mitos atau fakta yang ketiga. Hanya orang tua saja yang bisa terkena DM tipe 2 ini. Mitos, karena saya bilang tadi ada diabetes yang terjadi pada anak-anak dari masih balita. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan, dan di akhir pembahasan kita, sebelum kita tutup, bisakah saya minta Sir Friendly untuk memberikan sedikit closing statement, apa saja yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Oke, closing statement saya adalah gula itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kebijaksanaan dibutuhkan oleh kita untuk mempergunakan gula yang kita temukan di sekitaran kita. Gula sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi bisa menjadi bumerang tubuh kita apabila kita tidak bijaksana untuk menggunakan gula tersebut. Oke, terima kasih untuk closing statement yang sangat penting untuk kita catat ya bersama. Dan pada saat ini segera kita akan menutup diskusi kita akan tutup ini dengan doa. Bisakah saya minta Sir Friendly untuk pimpin kita di dalam doa? Boleh sama sekali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang kami miliki bertemu dalam media online ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah membahas tentang betapa pentingnya gula dalam kehidupan kami, dan betapa mengerikan juga apabila kami tidak bijaksana dalam menggunakan dan mengendalikan apa yang dinamakan gula ini. Ya Tuhan, biarlah kebijaksanaan dari surga menjadi bagian kami, agar supaya kami dapat lebih memperhatikan kebutuhan kami terhadap gula ini, dan dengan itu kami dapat terberkati sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit, terlebih khusus yang diakibatkan oleh gula yang berlebihan ini. Terima kasih banyak Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Sir Friendly yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita di episode kali ini. Kiranya Tuhan memberkati Sir dalam segala tugas dan tanggung jawabnya di mana saja Sir Friendly berada. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Jika kiranya Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini di akun Facebook atau YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Dan juga tidak lupa untuk jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.